Gear di depan ini patah karena kelebihan beban, dan dalam kondisi normal pasti sudah tidak bisa dipakai lagi. Di Pakistan, menggantinya tidak hanya memerlukan Rp20.000, tetapi juga harus menunggu setengah bulan untuk pengiriman barang. Agar pengaduk bisa segera berfungsi, pemilik mesin hanya bisa berjalan kaki 3 km untuk membawanya ke bengkel perbaikan. Jika bisa diperbaiki dalam setengah jam, akan dikenakan biaya tambahan Rp2.000. Dan setelah pengukuran profesional oleh tukang las berpengalaman, mereka menyatakan perlu menambah Rp1.000 lagi. Karena perbaikan seperti ini juga memerlukan teknik riveting. Setelah disepakati dengan harga Rp6.000, tukang mulai melakukan perbaikan cepat yang berlangsung selama setengah jam. Karena waktu menentukan harga perbaikan kali ini, pastikan intensitas, gunakan penggiling sudut untuk menghilangkan gerinda. Pekerjaan berat. Setelah halus, gear disambung, penggilingan mengubah data gear dipasang sementara, agar pusat permukaan patah, buat tanda garis lurus, perkuat, bagian dalam gear terhubung dan terpasang, kekuatan terjaga. Dengan cara ini, gear bisa sementara dipasang dengan pengelasan titik. Meskipun penggilingan sebelumnya sudah menyisakan area untuk pengelasan, namun area pengelasan ini jelas tidak dapat meningkatkan kekuatan. Agar pusat permukaan patah juga dapat menahan beban, tukang perlu membuat tanda garis lurus di kedua ujung patah, sehingga bagian dalam bisa diperkuat dengan rivet. Setelah itu, menggunakan bor meja untuk membuat lubang pada garis tanda. Tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan kedua sisi secara horizontal. Dengan cara ini, bagian dalam gear bisa terhubung dan terpasang dengan baik, meskipun lapisan dalam tidak bisa dilas, kekuatan tetap bisa terjaga. Dengan keterampilan tukang yang mahir, rivet yang memiliki nomor yang sama dengan mata bor bisa dipukul masuk ke dasar lubang menggunakan palu untuk memastikan bahwa saat menyambung di sisi lainnya tidak ada kesalahan. Setelah memastikan bahwa kedua ujungnya sejajar tanpa kesalahan, gear dengan diameter luar yang memenuhi syarat baru bisa dianggap sebagai satu kesatuan. Setelah memastikan rivet terpasang dengan kencang, sekarang kita bisa menggunakan elektroda las berkualitas tinggi yang keras untuk mengisi penuh celah yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi karena tinggi bagian yang menonjol sangat berbeda, bagian yang menonjol harus dihaluskan berulang kali dengan tingkat kehalusan di sekitar area asli sebagai acuan untuk menghilangkan jejak yang menonjol sebisa mungkin. Tapi cat dan karat sepenuhnya. Meskipun ini akan mengubah ketebalan gear, selama diameter utama tidak berubah, tidak akan mempengaruhi fungsi normal gear. Selanjutnya, permukaan gear dihaluskan lagi menggunakan gerinda sudut. Saat ini bekas pengelasan sudah sepenuhnya tertutup, tapi karena di bagian dalam terdapat satu lingkaran penggerak. Dalam kondisi saluran gigi di hanbaji yang tertutup, masih perlu menggunakan mesin penghalus untuk melakukan perbaikan yang lebih detail, agar gear tidak mengalami masalah lagi. Jadi, gear pengaduk yang patah ini sudah berhasil disambung menggunakan rivet. Cara penyambungan seperti ini memang sangat efektif.